Sobat 7, siapa di sini masih belanja ke pasar? Ayo. Anak milenial biasanya serba online semua nih kayaknya ya. Padahal kalau ke pasar, ada kenikmatan sendiri untuk cuci mata dan wisata kuliner, ya nggak? Udah keringetan muter-muter pasar, pasti pengen duduk sambil icip-icip kuliner pasar. Biar tempatnya nggak senyaman mall, rasanya bisa di Ado Shop. Spotlight mau ajak Sobat 7 nih, buat keliling pasar, lihat jajanan pasar. Pasar yang satu ini nggak cuma dikenal sama orang Jakarta aja nih. Wisatawan dari luar Jakarta wajib kesini buat beli baju, bakal kain, atau produk-produk fashion lainnya. Ini dia Pasar Baru. Nah, Pasar Baru juga terkenal nih sama kulinernya. Sobat 7 coba ke belakang Pasar Baru deh. Ada tukang rujak yang punya pelanggan sampai puluhan tahun loh sob. Panas-panas kaki pegel pasti adem nih makan rujak yang buahnya seger-seger begini. Kalau lihat cara nguleknya si abang tukang rujak, udah kelihatan ya jam terbangnya tinggi. Sambalnya menggiurkan banget kan sob, kental dan melimpah. Nah, tetangganya Kang Rujak, ada Kang Bakso Legend yang juga wajib dicoba. Lihat nih, kuah baksonya menggiurkan banget ya. Ada bakso telur, bakso urat, dan bakso halus. Abis nonton ini, Sobat 7 Jabodetabek auto naik kereta gih. Turun di stasiun Juanda, tinggal jalan deh ke Pasar Baru. Dari pagi ke pasar pagi, habis belanja, perut pasti keroncongan. Nasi tim spesial pakai telur ini bisa jadi obat buat perut kamu sob. Nasi tim yang panas-panas ini diberi lubang untuk telur mentahnya, lalu telur diletakkan di lubang itu. Warung nasi tim ini letaknya di lantai 2, jadi jangan sampai kelaparan banget baru nyari ya, karena harus naik tangga dulu. Namanya juga di pasar, nggak ada eskalator dong. Meski di lantai 2, warung nasi tim ini nggak pernah sepi pengunjung sob. Soalnya nasi ini udah buka dari tahun 60-an. Hayo, udah lahir belum tahun segitu? Kalau udah legend begini, kualitas rasanya jangan diragukan lagi ya. Nasinya juga dikukus pakai dandang loh, bukan rice cooker, jadi udah pasti beda. Begitu panas dari dandang, mangkok stainless berisi nasi tim yang sudah matang langsung dibalik di piring. Saat panas-panas gini, langsung diberi kuning telur biar telurnya setengah mateng. Gak cuma itu sob, kamu juga dikasih kuah kaldu yang seger banget. Kalau kurang, kamu bisa pesan siomay dan otak-otak sebagai pendamping. Langsung kendor deh perutnya. Kebayang nggak sob, ada warung jajanan di pasar yang bisa bertahan dengan jualan yang sama sejak tahun 1930? Ini mah zaman nenek kakek kita ya. Tapi menariknya nih, jajanan ini masih terus disukai sampai anak-anak Gen Z loh. Lenjongan Yusum ini selalu dipenuhi pelanggan dari jam 8 pagi sob. Menunya bervariasi, jadi kamu tiap hari kesini jajan menu yang berbeda. Pasti nggak bosan-bosan. Ada tiwul, cendil, ketuk, wajik, gatot, klepon, dan yang lainnya. Kalau dicampur semua, namanya lenjongan. Kalau udah dicampur, bisa sepenuh ini sob. Pastinya buat tenaga keliling Pasar Gede Harjonegoro, cukup nih makan lenjongan dulu. Gula merah, gula putih, dan kelapanya bisa melimpah, bikin suasana hatimu makin ceria. Sebanyak ini harganya cuma 10.000 aja loh. Gimana nggak pengen nambah lagi sob? Jogja belum lengkap kalau nggak ke pasar Beringharjo. Nah, kalau udah ke pasar ini, kamu wajib jajan sate kere. Sate murah yang terdiri dari lemak gaji atau lemak sapi ini sudah ada di sini hampir 50 tahun sob. Kamu bisa menemukan lapak sate ini di pintu selatan Pasar Beringharjo. Mbak Suwarni, penjual sate ini tetap mempertahankan cita rasanya dari awal jualan. Dari jauh aja pasti udah kecium aroma sate yang jadi magnet buat narik pelanggan. Di jam-jam tertentu, kamu harus rela mengantri karena pengunjungnya membludak sob. Dinamakan sate kere karena dulu sate ini tuh dibuat dari sisa-sisa pengolahan restoran Eropa. Gaji dan jeroan yang gak diolah lagi dimanfaatkan oleh masyarakat miskin alias kere untuk dijadikan sate.
Biar enak dimakan, sate dibumbui dulu sebelum dibakar, Sob. Jadi, udah meresap dulu ya bumbunya. Pelanggan nggak perlu menunggu lama lagi. Sekarang sate kere ini menyediakan daging juga, Sob. Untuk kamu yang nggak suka lemak atau jeroan sapi, harganya antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per tusuk. Murah kan? Sob, kamu kalau sarapan nyarinya apa? Roti, nasi uduk, atau lontong sayur? Pasti bosen ya? Kalau di Jogja, kamu bisa mampir ke Pasar Ngasem untuk berburu sarapan anti mainstream. Kamu bisa mencoba beras apem buat yang gak terlalu berat nih. Jajanan ini terbuat dari tepung beras, garam, ragi, dan parutan kelapa. Pembuatannya masih tradisional karena dibakar dengan arang, Sob. Jadi aromanya pun lebih menggoda. Nah, kalau yang suka bubur, di sini juga ada bubur anti mainstream. Bubur kelor namanya. Biasanya ditambah krecek dan sayur kelor. Rasanya tuh manis dan pedas, Sob. Pasti beda kan dengan sarapanmu yang biasa? Kalau jalan-jalan ke Jepang atau Korea, kamu pasti suka beli kuliner ikan mentah seperti sashimi. Nah, nggak usah jauh-jauh. Di Pasar Muara Baru Jakarta juga ada loh kayak di luar negeri. Di sini, kamu harus hunting ikan dan makanan lautnya dulu nih. Baru nanti dibawa ke restoran buat diolah. Kamu bisa dapat lobster dan kepiting dengan harga murah di sini. Udah ngumpulin bahan mentahnya, kita tinggal cari restoran untuk diolah. Bayarnya per kilo ya. Selain diolah, kamu bisa dapat berbagai jenis sambal. Biayanya cuma Rp30.000 loh. Makan seafood enak dan banyak begini, kalau di restoran biasa udah ratusan ribu pastinya. Paling enak sih kalau kesini tuh rame-rame ya, bareng keluarga atau teman-teman, Sob. Pasti seru, tapi harus terbiasa dengan bau ikan kalau jalan ke Pasar Muara Baru ya, Sob. Kalau udah kenyang, balik lagi ke pasar buat belanja stok ikan di rumah. Mumpung di Muara Baru kan. Banyaknya pengusaha restoran yang seakan berlomba untuk menjadi yang terbaik, bahkan terunik untuk menarik pelanggan. Tak sedikit yang bahkan membuat ciri khusus agar usaha rumah makan milik mereka jadi lebih dikenal dan viral. Sebuah restoran ramen di New York, Amerika Serikat menjadi perbincangan ramai di media sosial bukan karena menunya, Sob, melainkan karena restoran ini tidak memiliki kasir. Loh, terus gimana dong bayarnya? Tenang, Sob, hari gini perkembangan teknologi semakin canggih. Kasir virtual bisa jadi pilihan. Usut punya usut, kasir virtual ini bekerja dari rumahnya di Filipina. Wih, keren ya, restonya di Amrik, kasirnya di Filipina. Jadi, para pekerja yang semuanya berbasis di Filipina ini diproyeksikan ke monitor layar datar melalui Zoom. Mereka dipanggil saat ada pelanggan yang mendekat ke meja kasir. Hal ini dilakukan oleh beberapa restoran yang merasa keberatan membayar upah kasir yang mahal dengan gaji UMR. Hip, gaji kasir di Amerika tuh mencapai Rp260.000 untuk 1 jam loh, Sob. Jadi, kalau mereka kerja 8 jam, udah dapat Rp2.060.000. Udah setara gaji UMR di Indonesia ya. Bedanya itu bayaran mereka per jam. Di kita mah sebulan. Nah, dengan kasir virtual ini, pemilik resto di Amerika hanya perlu membayar Rp50.000 per jamnya, Sob. Meskipun legal, model bisnis ini menimbulkan kekhawatiran akan tekanan terhadap upah di industri restoran yang sudah rapuh. Video ini pun berhasil menyita perhatian warganet di media sosial. Ada yang membandingkan dengan pekerjaan di Indonesia, ada juga yang malah minta informasi cara melamar pekerjaan menjadi kasir virtual. Ada-ada aja ya, Sob. Kasir virtual artinya kasir tidak perlu bertemu langsung dengan pembeli. Nah, kalau restoran yang satu ini sih kayaknya nggak bisa ya mempekerjakan karyawan virtual. Sebuah bar di Nagoya, Jepang mendadak menjadi sorotan karena menawarkan layanan tamparan wajah kepada pelanggan.
Tamparan akan diberikan kepada pelanggan sebelum makanan disajikan. Restoran ini menyajikan makanan ringannya sekaligus layanan tamparan yang dilakukan oleh staf wanita. Memang terbilang aneh dan absurd ya sob, tapi gara-gara ini juga nih resto tuh langsung naik daun shop dan orang rela ngantri buat ditampar di tempat ini. Aduh. Pada awalnya, tamparan wajah dilakukan hanya oleh satu anggota staf izakaya, namun berdasarkan permintaan yang semakin meningkat, akhirnya manajemen mempekerjakan beberapa gadis yang bersedia memberikan tamparan. Kini pihak restoran mulai mengenakan biaya sebesar 100 yen atau sekitar 100.000 rupiah untuk sekali tamparan. Semakin keras tamparan yang diberikan, semakin bersemangat pula pengunjungnya. Meski kontroversial, tak sedikit yang penasaran untuk menjajal pengalaman tersebut. Mau nyoba shop? Bar mahal buat ditampar. Bergeser ke negeri tirai bambu, ada juga nih restoran yang cukup unik karena semua pelayannya menggunakan sepatu roda untuk mengantarkan makanan dan minuman ke pelanggan. Restoran yang berlokasi di Shanghai ini memang memiliki pelayan yang super gesit bergerak ke sana dan kemari dengan menggunakan sepatu roda. Aksi para pelayan ini lantas membuat banyak pengunjung histeris. Mereka berlari di atas sepatu roda dengan kecepatan maksimal, bahkan ketika membawa nampan berisi banyak makanan. Di dalam video, terlihat seluruh pelayan yang kebanyakan adalah laki-laki ini mengenakan pakaian rapi, lengkap dengan dasi kupu-kupu dan penutup kepala mirip peci. Tampaknya para pelayan ini udah terlatih ya Sob. Mereka bahkan dengan ramah melempar senyum pada pelanggan yang merekam aksinya. Seperti pertunjukan sirkus, pengunjung restoran menjadikan ini sebagai tontonan yang menarik. Sedangkan area restoran tampaknya sudah ditata menjadi lintasan yang nyaman untuk para pelayan shop. Ada lorong panjang yang menghubungkan antara area dapur dan area pengunjung. Di lorong ini, para pelayan biasa memamerkan setiap kemampuannya. Ini yang dinamakan melayani dengan gaya ya. Shop, gak cuma konsep hotel aja yang unik. Skill pelayan juga bisa menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk datang. Seperti seorang pelayan yang menunjukkan skillnya di video berikut ini. Di dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat seorang wanita yang sedang menata meja bulat dengan beberapa piring. Ia meletakkan piring-piring tersebut pada bagian atas meja yang bisa diputar. Beberapa saat kemudian, ia memutar meja dengan cepat dan membuat piring-piring terlempar ke meja bagian luar tanpa jatuh sama sekali loh Sob. Wah, skill apa ini? Setelah itu, ia melakukan hal yang sama pada beberapa mangkok kecil. Perhatikan nih Sob, jangan berkedip ya. Mangkok-mangkok tersebut langsung tersusun rapi di samping piring. Gak cuma skill menatap piring dan mangkok Sob, pelayan ini juga menunjukkan skill memasang taplak meja. Meja bulat yang berada di tengah dibiarkan berputar beberapa saat. Lalu, ia meletakkan taplak berwarna merah dengan sangat cepat. Saat meja berhenti berputar, taplak udah rapi Sob. Warganet yang menyaksikan video ini hanya memberikan satu komentar, yaitu keren. Skill keren juga diperlihatkan seorang pembuat pizza kaki lima di Thailand. Di dalam video tersebut, memperlihatkan seorang wanita setengah baya yang beraksi dengan adonan pizza di tangannya. Ia memutar-mutarkan adonan tersebut sambil berputar-putar. Nggak cuma dengan satu gaya Sob, tapi ia melakukannya dengan banyak gaya, bahkan sambil tiduran seperti ini. Setelah memastikan adonannya pas, ia juga memberikan beberapa topping di atas adonan sesuai dengan pesanan. Setelahnya, ia memegang semua pizza di alat pemanggang sederhana. Lihat hasilnya deh Sob, melted banget ya. Kalau ingin ketemu langsung, wanita ini menjajakan pizza dagangannya ini di Pasar Minburi, Thailand. Buka di jam 3 sore hingga 8 malam dengan harga 79 baht, setara dengan Rp34.000.
Pilihan ukuran dan topping untuk pizzanya juga banyak banget, Shop. Jadi nggak heran ya kalau boothnya tuh terlihat ramai. Menjadi penjual yang berbeda memang menjadi tuntutan tersendiri agar selalu diingat pelanggan ya. Nah, kalau penjual satu ini nih, Shop, tampil dengan gayanya yang all out. Seorang penjual madu di Cina berhasil membuktikan bahwa madu yang dijualnya adalah madu asli. Ratusan lebah terlihat mengerubungi jualannya. Pria ini menjual madu langsung dengan sarangnya. Jadi nggak heran nih kalau ada beberapa lebah yang menempel pada barang jualannya. Ia pun menutup sebagian jualannya dengan kertas khusus agar tidak dihinggapi lebah. Sebagian lagi sengaja ia buka agar pelanggan bisa melihat langsung lebah-lebah yang berdatangan. Warganet yang menyaksikan video ini juga ramai memberikan komentar. Ada yang bilang, ini pasti enak. Kalau lebah suka, kita juga pasti suka. Bisa jadi ya, Shop. Konon katanya nih, Shop, nggak jarang pendaki yang masuk area ini tersesat, tersasar, bahkan sampai ditemukan meninggal di tempat ini. Jangan kemana-mana, Shop, Spotlight bakal balik setelah yang satu ini.